ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Seperti yang dikatakan oleh Ustaz bahwa seluruh ajaran para nabi dan rasul itu mereka menyeru kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada umumnya mereka adalah maksudnya Islam secara umum. Baik itu umat Yahudi maupun Nasrani pada umat terdahulu. Akan tetapi saya ingin bertanya Ustaz, dari hadis Nabi SAW bahwa umat Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan dan umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan dan umat Islam terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu golongan yang selamat, yaitu siapa yang mereka yang mengikuti sunnahku dan para umat salafus soleh. Dan saya ingin bertanya di sini Ustaz, apa maksud dari hadis ini mengatakan bahwa hanya satu golongan yang selamat? Berarti maksudnya sebelum Islam itu apakah umat Yahudi dan Nasrani itu akan tetap masuk neraka dulu sebelum masuk ke surga? Karena ya begitu Ustaz. Syukran. Ya itu pertama haditsnya. Ini terkait dengan kondisi orang Yahudi, orang Nasara sebelumnya, mereka berpecah. Dan semuanya perpecahannya membawa kepada kebinasaan. Tapi di tengah umat Islam ini dikabarkan, diuji juga dengan cobaan yang sama. Ada perpecahan, perselisihan. Tapi dari rahmat Allah, umat ini tetap dijaga. Ada satu golongan yang apa? Yang selamat. Iya. Jadi hadits itu tadi itu penjelasan bahwa seluruh orang-orang Yahudi dan Nasara itu tempatnya di dalam neraka. Tempatnya dalam neraka setelah Nabi SAW di apa? Diutus. Kalau dia tidak ikut kepada Nabi, maka tempatnya dalam neraka berdasarkan hadits yang telah kita jelaskan. Adapun kalau dia di masa nabinya dan mengikuti agama nabinya sebagaimana tuntunan dan syariatnya, maka mereka termasuk pengikut para nabinya sebagaimana jalannya Nabi. Karena itu agama Allah, Rasul Allah. Baik. Ini pertanyaan yang terakhir. Jika membahas tentang madhab, apakah keempat madhab diaplikasikan pada diri atau memilih salah satunya? Madhab itu yang 4 madhab ini itu namanya madhab fikih. Ya. Itu cara tafaqquh, cara memahami. Jelas ya, metode di dalam mendekatkan pemahaman fikih. Dan umumnya kalau seorang belajar fikih, dia ikuti madhab yang terkenal di negerinya. Madhab yang terkenal di negerinya. Seperti kita di Indonesia misalnya madhab Syafi'i ini lebih umum ya, walaupun di banyak tempat di kota itu tidak mesti sekarang pakai madhab Syafi'i. Tapi di sebagian wilayah itu masih identik dengan madhab Syafi'i. Ajarkan madhab Syafi'i. Ini cara mentartib ilmi. Sebab kalau baca dari madhab Syafi'i, setelah itu baca di madhab Hambali, nanti dia campur aduk ininya, urutannya. Dan dia sendiri nanti mungkin pengetahuannya akan campur-campur, nggak bagus hasilnya. Tapi kalau orang belajar dari satu saja, dia belajari fikih itu kayak gini, ya kesimpulannya begini, dalilnya begini, kesimpulannya begini, dalilnya begini, alasannya begini, kesimpulannya begini, dalilnya begini, alasannya begini. Kan itu fikih. Ya, maka dengan urusan satu madhab itu akan jalan. Dan bukan artinya dia bermadhab, dia bertaklid, tidak. Setiap madhab, apa saja madhab yang kita pelajari, kita wajib menanyai apa dalilnya. Nah, itu namanya belajar fikih. Kalau seorang belajar fikih tidak tanya dalil, itu bukan belajar fikih namanya, itu ikut-ikutan. Dan sepakat para ulama menurut Ibnu Abdul Bar bahwa seorang yang muqallid, ikut-ikutan, yang kerjanya cuma membebek buta, itu bukan seorang alim, bukan seorang yang berilmu. Itu disepakati oleh para ulama. Jadi itu yang dimaksud dengan madhab fikih. Ada yang kita terangkan tadi dengan jalan para salaf. Kalau dia disebut madhab, maka itu madhabnya para sahabat. Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.